Hello Sobat Trigis. Sekarang kita sudah bersama dengan salah satu mobil yang dulu Opot pernah punya. Iya, mobil ini, iya, Kia Carens. Tapi yang Opot pakai dulu itu kan Kia Carens generasi ketiga gitu ya. Kia Carens generasi keempat menjadi ala-ala crossover, dan mobil ini pengen langsung menantang Toyota Innova. Bisakah dia? Penasaran? Yes, dan kita pun pernah mereview mobil ini waktu pas dia pertama kali debut ya di Indonesia di video yang sebelah sini. Tapi kan waktu itu versi yang 1400 turbo. Ini menurut kita spek yang justru lebih cocok buat Indonesia karena lebih ekonomis gitu ya. Tapi kayak apa sih penantang Toyota Kijang Innova yang mereknya Korea dan CBU India ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Carens. Mobil yang cukup berkesan di kehidupan gue. Iya, kenapa? Karena dulu gue sempat punya Kia Carens, iya. Tapi itulah Carens generasi ketiga yang bentuknya masih European MPV banget. Dan gue demen banget mobil itu karena ya naiknya nyaman, tenaganya gila, bisa ngaspin Pajero Sport Dakar. Tapi sayangnya memang waktu itu speknya agak trondol gitu, itu agak disayangkan. Padahal mobilnya tuh enak banget. Tapi gimana soal generasi keempat ini? Karena ini udah beda total dari yang sebelumnya gitu ya. Masih banyak orang-orang di Indonesia yang nganggap kalau ini adalah LMPV. Iya, no, it's not gitu ya. Mobil ini langsung berhadapan untuk melawan Toyota Kijang Innova Zenix. Platformnya sendiri, dia pakai platform Kia Seltos yang merupakan sebuah compact SUV gitu ya. Jadi ini bisa diibaratkan sebagai Seltos 7-seater atau Seltos long wheelbase yang dipanjangin gitu ya. Bukan Stargazer, ini bukan. Kalau di luar sana ada kembaran dari mobil ini, yaitu Hyundai Alcazar, bukan Stargazer. Alcazar adalah kereta 7-seater. Paham sampai sini? Oke, kita bahas tipis-tipis eksteriornya. Di sini dari atas antena udah shark fin, dia udah ada spoiler, udah ada third brake stop lamp, kaca udah defogger, dan wiper sini udah oke. Dia udah pakai logo Kia yang baru tentunya, yang terlihat seperti K backwards N gitu ya. Dan logo Carens juga udah pakai yang baru di sini. Di bawah ada cladding hitam yang besar, tentunya khas dengan crossover, dan emang ada banyak aksen chrome ya. Safety juga parking sensor udah 4 titik, termasuk ada kamera mundur di sini. Dan soal perlampuan, ini juga karena warna merah kali ya jadi nggak kelihatan. Padahal ini lampu itu kesannya tuh kayak nyebrang gitu, walaupun di tengah sini dia tidak nyala. Yang nyala hanya di bagian samping sini. Tapi soal lampunya, dia udah pakai desain Kia terbaru yang pakai star map LED. Jadi yang garisnya tuh kayak agak patah-patah gitu ya, dari sini ke sini, belok sini ke sini gitu. Tapi untungnya untuk lampunya ini, lampu senja sudah LED, lampu rem sudah LED, lampu sen sudah LED, termasuk untuk safety pun dia ada rear fog lamp di bagian bawah sininya. Di samping sini juga kelihatan ya kalau bodinya ini memang lumayan bongsor, dan kalau dibandingkan dengan LMPV yang selalu dilakukan oleh orang Indonesia, ini kayak bonetnya tuh lebih panjang gitu. Makanya kan emang at the end of the day, mobil ini punya pilihan mesin 1400cc turbo dengan DCT yang tidak dimiliki oleh MPV manapun gitu kan. Dari atas dia ada roof rail dengan warna silver seperti ini. Kaca pun udah di blackout sampai pilar depan, jadi kesannya floating roof. Dan bahkan di bagian sininya ada aksen chrome belt line yang sampai depan sini juga. Door handle model grip type, sewarna body, ada akses keyless entry di bagian pintu depannya. Termasuk di bawahnya pun ada cladding hitam sampai ke bagian rocker panel sini dengan hiasan warna gunmetal di bagian samping sini supaya dia nggak terlalu polos. Spion sewarna body, simple aja, tapi dia memang belum model pedestal, dia masih model yang dimount di pilar gitu ya. Dan pilarnya ini memang cukup rakish, jadi ya agak ganggu blind spot, tapi ya secara overall masih oke lah. Di sini pun spionnya udah electric track, auto retract, electric adjustment, dan ada lampu sein juga di bagian sebelah sininya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Di sini juga secara ukuran pelek, menurut gua ini yang masih kudu ditingkatin banget nih oleh Kia, iya, atau oleh para usernya. Karena jujur aja,
peleknya ini agak kedodoran. Maksudnya kayak peleknya tuh agak kecil gitu ya, untuk bodinya yang memang nggak kecil-kecil amat. Ini dia cuman ring 16 inci. Iya, kalau dinaikin ke 17 atau bahkan 18 pastinya tongkrongannya bakal lebih cakep lagi. Dan apalagi ini kan desainnya two tone polish kayak gini, kayak turbin kembang gini ya, bikin dia kesannya lagi-lagi cukup kecil. Tapi di tengah ada logo Kia, dan ini sendiri menggunakan ban yang masih CBU India juga. Dia pakai MRF Wanderer E-Cottret dengan ukuran 205/65R16. Pengereman depan belakang udah full cakram, tapi soal safety dia juga udah oke. ABS, EBD, traction control udah lengkap semua. Walaupun memang sayangnya dia belum ada ADAS, tapi karena Sonet baru kan udah ada ADAS, harusnya di varian facelift nanti ini juga bakal ketambahan ADAS juga, kita nantikan aja. Lanjut ke bagian depan. Di depannya ini adalah desain yang memang cukup kontroversial gitu ya. Ini love it or hate it banget, tapi menurut gua sih cukup futuristik gitu ya. Dia bonet itu agak ngebulet, dan ada logo Kia baru yang dimount di bonet, bukan di bagian grillnya. Dan kalau dilihat sebenarnya ini tuh kayak agak EV gitu ya. Maksudnya kayak di atas ini grill nggak bolong, bener-bener full ngeblok gini aja. Dan dia nyambung dari lampu kanan ke lampu kiri dengan ada satu strip chrome. Ini tuh kayak, kalau dilihat tuh kayak topeng Zorro gitu. Maksudnya kayak mobil tuh pakai topeng gitu ya. Jadi cukup lucu. Nah, di bawah RDM-nya gede dengan aksen chrome yang tiger nose-nya baru di sini nih. Jadi ini kan ada potongan di bagian tengah, potongan di bagian atas. Nah, jadi tiger nose-nya nggak kayak di atas kayak kebanyakan mobil Kia, tapi di bagian RDM bawah sebelah sininya. Fog lamp terintegrasi ke bagian samping RDM sini dengan slot garis-garis. Jadi kesannya tuh kayak air vent gitu, padahal ini fog lamp, dan dia pun sudah LED juga. Di depan juga ada corner sensor, dan di bagian atasnya lampunya tuh unik banget. Untuk DRL lampu senja dan sein, dia di bagian atas di sini dia kayak ngeblok, dan lagi-lagi kayak gue bilang dia bentuknya kayak garis-garis random yang bagian dari star map LED desainnya Kia. Dan di bagian bawah sini ini untuk bagian low beam dan high beamnya. Dia multi reflektor LED, dan dia desainnya pun lagi-lagi kayak nyatu ke bagian cluster sini ya. Jadi desainnya itu udah cukup modern, dan lampunya pun kita udah coba malam-malam di tol Cipularang dan lain-lain, dia cukup terang kok, udah oke gitu ya. Termasuk ke bagian atas, walaupun dia kayak gue bilang belum ada ADAS, tapi ada satu trik yang lucu, karena potongan kaca di atas ini kayak tiger nose ya. Potongan kaca itu kayak turun di tengah, dan itu merupakan hallmark di Kia yang ada semenjak Sportage yang gue pakai dulu juga. Dan secara overall, desain dari si Kia Carens generasi keempat ini memang not for everybody, tapi kalau kita bisa dress up dikit-dikit, gedein peleknya gitu ya, tambahin dikit-dikit lips manis gitu, dia bisa kelihatan sangat ganteng. Apalagi kalau kita bisa keluarin unsur SUV-nya, karena kan ini kan Seltos 7-seater, pastinya dia bisa tampil gagah dan juga futuristik. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Kia Carens generasi keempat. Kayak yang gue bilang, kita sebenarnya udah pernah ngulik interior mobil ini secara detail di video yang satu sini. Tapi kan waktu itu varian yang turbo dan yang captain seat. Iya, sekarang varian yang 7-seater. Jadi pastinya ada bedanya. Bedanya apa? Kita bahas sekarang. Pintunya cukup berat, iya, jadi terasa sangat reassuring. Dan kalian dapat karpet Kia yang dari sound memang udah plush dengan pattern ala-ala star map LED-nya. Udah oke? Opposites united. Oke. So, begini Jogis rasa duduk di baris pertama dari Carens yang versi 1500cc NA. Sebelum kita bahas detail fitur dan ada apa di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan cara kami, kita bakal kalian support dengan klik tombol di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe channel Tato Jangki. Jangan lupa loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kami, dan juga main ke Instagram kami di laknats_j untuk info yang pasti menghibur kalian semua. Oke. Pertama-tama kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini, iya, ini sebenarnya di bawahnya bolong karena ada cantelan kuncinya untuk kunci serep gitu ya, tapi ini lagi dicopot. Tapi kuncinya udah oke kok. Logo Kia baru di bagian sini, dan di bagian sini ada 4 tombol. Untuk lock dia beda sendiri, dia bulat, jadi dipegang itu enak kalau lagi ngunci gitu ya. Untuk unlock, hold, artinya dia udah punya remote engine start, yang dimana Innova juga nggak ada gitu ya. Jadi makanya seperti yang gue bilang, fitur ini sebenarnya jauh melebihi Innova dengan harga yang ada di bawahnya. Dan ada tombol buat buka bagasi belakang. Oke. So, kita bahas dashboard, build quality, materials. Memang ini masih dominan hard plastik, tapi yang kita suka secara finishing material, dia dibuat terkesan premium berkat banyaknya aksen piano black di sini. Dan piano black itu nggak polos, bahkan di bagian passenger ini ada kayak
pattern wave gini ya, kayak matrix gini, yang lagi-lagi kayak bahasa desainnya Kia, the opposites united gitu ya. Jadi kesannya tuh bertekstur dan kayak mobil Perancis malahan, jadi funky gitu ya. Termasuk di bagian kiri ada cup holder yang bisa dipakai untuk penumpang kiri yang langsung di depan AC, jadi minuman kalian tetap dingin. Desain AC-nya juga bagus, integrasinya ke tengah sini dia seamless gitu ya, dengan aksen-aksen silver yang cukup dominan. Ke bawah glove box, ini sebenarnya soft opening karena ini berat banget manualnya, dia langsung jatuh gitu. Nah kemudian kalau pas malam, mobil ini sebenarnya cantik karena udah ada ambient light yang terselip di bagian sininya. Ambient lightnya pun nyalanya bisa kalian atur dari bagian speedometernya, mau warna apa aja yang kalian mau bisa terpilih dari sini. Termasuk ke bagian tengah, kita bahas head unitnya. Head unitnya seperti ini, dia udah kayak head unit Kia kekinian yang masa kini gitu ya. Jadi untuk menu utamanya dia udah ada radio dan media di sini, bisa langsung connect ke Android atau Apple CarPlay di sini secara wireless. Dan di bawah ada menu-menunya, contohnya menu phone, media, dan setup. Di bawahnya lagi ada capacitive touch button untuk kayak contohnya kalian langsung masuk setup atau favorite button gitu ya. Dan di sini pun banyak kalian bisa atur sound, atur climate apa segala macam itu bisa. Dan ngomongin soal sound, kalau lihat di atas ini pun udah ada kayak mid bass gitu. Kenapa? Karena mobil ini telah dilengkapi oleh Bose Premium Audio. Iya, jadi udah enak lah suaranya secara bawaannya. Terus yang kita suka juga, dia udah ada tuning knob dan volume knob yang masih physical. Jadi nggak yang tet gitu. Ini diputer jadi sebagaimana mestinya. Untuk volume dan gini, ini diputer aja gitu ya. Bluetooth, teleponnya pas segala macam udah bisa. Jadi udah memenuhi semua kebutuhan harian kalian. Dan suaranya enak, jadi ada poin plusnya. Ke bawah lagi, di tengah sini ada tombol hazard. Kemudian AC yang gue bilang integrasinya bagus. Dan kita masuk ke bagian climate controlnya. Yang climate controlnya ini juga modelnya toggle switch kayak gini. Di kiri untuk fan speed, di kanan untuk temperature sampai heater, dan di bagian bawah sini ada capacitive touch button untuk AC, rear dan front defogger. Pengaturan arah sembur AC udah lengkap, untuk buka air circulation, off, dan auto climate pun juga sudah ada. Bawah lagi, di sini ini banyak nih, ini fitur-fitur yang lagi-lagi sebenarnya tuh di kelasnya oke banget gitu ya. Jadi di bagian kanan kirinya ini ada ventilated seats 3 level, kalian bisa nyalain di kanan dan kiri kayak gini. Kemudian di bagian kiri ada tombol buat nyalain matiin parking sensor. Di bagian kanan ada hill descent control. Keren ya, kayak mobil off-roadan gitu. Dan ada drive mode di sini yang bisa kalian ubah-ubah antara eco, normal, dan sport tentunya. Di tengah udah ada wireless charger, dan di bagian sini pun transmisi dia model straight shifter, ada manual shift mode-nya walaupun dia transmisi CVT. Jadi udah oke, bisa kalian shift on demand. Nah, ini pun modelnya juga cukup oke. Jadi dia kayak agak semi high console, nggak yang high banget, tapi di sini naik gitu ya. Jadi kesannya premium dengan aksen piano black, silver gitu. Dan ke belakang lagi ada 2 buah cup holder. Yang ini cup holdernya bisa dialirkan AC, mirip kayak yang ada di R3. Memang India tuh panas gitu ya. Jadi minuman pun harus nantiasa dingin. Kalian bisa alirin AC ke sini sehingga minuman kalian bisa terkena AC. Ke belakang lagi ada console box yang doubles as armrest di sini, dan kalau kita buka di sini pun kayak ada tempat tray untuk penyimpanan, dan bahkan ada juga di bawahnya lagi buat kalian nyimpen yang lebih banyak lagi gitu. Jadi udah nice lah. Dan memang kalau soal parking brake dia masih model tarik biasa, tapi gue yakin kayak Stargazer X ini sebenarnya nanti mungkin di facelift bisa jadi EPB gitu, karena itu kan udah ada EPB-nya. Nah, joknya dia kukulitan dari baris pertama sampai ke baris ketiga, dan ini tengahnya ada model perforated yang bukan cuman for show, karena kayak yang gue bilang ini ventilated seats, jadi beneran adem nih. Ini oke banget di Indonesia karena Indonesia tuh panas. Ventilated seats itu harusnya fitur yang udah jadi standar di semua mobil harus ada, dan ini ada, udah oke. Termasuk pengaturan joknya memang masih manual, tapi dia udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan juga udah ada seat height adjuster model pompa gitu ya. Jadi udah lengkap, nyari sesi mengemudi cukup mudah. Termasuk seat beltnya udah ada height adjuster untuk kedua orang di depan. Nah, setirnya, pengaturan, tilt, dan teleskopik udah lengkap, dan setirnya sendiri udah dilapis kulit juga dengan logo Cairns di bagian bawah sini. Biasanya kalau varian yang atas kayak GT Line gitu, di sini tulisannya GT Line, tapi ini Cairns, karena kan Cairns gak ada GT Line. Di tengah logo Kia baru, soal klaksonnya udah premium, udah European horn gitu ya, jadi udah bagus. Dan ini sendiri kontrolnya pun lengkap, kayak di bagian kiri ini ada untuk
Audio steering switch mulai dari volume, mute, sync track, mode, voice command, Bluetooth teleponi, dan favorite button. Di bagian kanan ada untuk mengontrol MID, mulai dari scrolling MID-nya sampai ke nyalain cruise control, yang tapi memang belum adaptif sih, tapi at least ada, dan ada untuk kayak OK dan back seperti ini. Lampu sudah auto, wiper belum, tapi ya udah. Dan kita masuk ke bagian speedometernya. Speedometer kayak gini, jadi dia sebenarnya memang speedometer mirip seperti Stargazer ya, cuman dia lebih ada depth-nya gitu ya. Jadi kayak kalau Stargazer kan kayak flat banget gitu, yang benar-benar kesannya tuh nggak ada 3D-nya. Ini tuh masih ada 3D-nya dikit gitu efeknya. Kalau kita gas tuh kayak lorong ke belakangnya tuh 3D-nya lebih dalam gitu, kayak berasa lebih ada layernya. Walaupun sama-sama ya flat kayak gini, dan kalkulator untuk bagian RPM dan untuk bagian speedometernya. Di bawah ada fuel gauge, di kiri ada temperature gauge di bagian kanan, dan di tengah udah ada MID yang ini sebenarnya udah berwarna. Iya, di atas gear indikator, ada sisa range, di bawah ada odometer, outside temperature, dan ada logo untuk idling stop, karena mobil ini udah ada idling stop juga, bikin dia makin irit. Di sini untuk MID-nya bisa kalian cycle dengan menggunakan tombol di setir, jadi kalian bisa ada drive info, ada seal refueling, accumulated info, dan juga perhitungan untuk auto stop startnya. Kita cycle. Setting banyak nih, driver assistance, cluster light, door, segala macam. Kalau bisa set semua di sini, tapi kita cuma bedah yang light aja ya. Karena di sini ada settingan untuk ambient light, bisa di setting brightness-nya dan di setting warnanya juga, biru, hijau, ungu, pink, oranye, emas, turquoise, dan bisa di link juga ke drive mode. Jadi kalau kalian ganti-ganti drive mode bisa ikut ganti ambient light ya, kayak gitu. Nah, sisanya ya cukup standar, tapi udah lengkap lah, semua settingannya ada di sini, jadi udah berasa kayak mobil Eropa gitu. Bahkan ada tire pressure monitoring system, ini kelihatan untuk proses syuting kita demoin. Contohnya di bagian depan kiri ini lagi kurang tire pressure-nya ya. Jadi dia akan berkedip dan ada warning di bagian sebelah sini. Di bagian sisi kanan driver di sini ada card holder, iya kayak card tray gitu ya. Ini pas banget buat kalian nyimpen kartu dan tertutup sehingga nggak akan hilang dan nggak akan kelihatan. Di bawah ada engine start stop untuk matiin idling stop dan untuk matiin vehicle stability control-nya. Door trim ini juga udah oke banget. Desainnya tuh kayak dari dashboard sini seolah kayak belok langsung nyambung ke bagian aksen piano black besar yang ada di bagian door handle situ ya. Bahkan garis-garis yang tadi yang matrixnya itu nyambung ke bagian situ. Jadi desainnya tuh udah mewah. Untuk bagian yang warna ivory sampai ke bagian armrest itu udah soft touch, empuk dengan jahitan asli. Dan lucunya tempat penyimpanan di sini tuh dual tier. Di atas itu yang tepat di bawah armrest itu ada penyimpanan, dan itu ada ambient light-nya nyala gitu ya. Jadi kalau kalian raba-raba itu sebenarnya nyala. Dan di bawah itu ada lagi door pocket dan juga ada bottle holder, dan ada hal yang menarik, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Dan kalau kalian lihat di bagian audionya, kayak yang gue bilang, dia sudah dilengkapi dengan sound system Bose audio. Jadi udah premium. Di pintu ada 4 speaker, sampai ke tweeter di atas pun ada. Di tengah sini ada mid bass, dan di belakang sana di bagasi ada subwoofer. Jadi punch-nya udah enak banget. Ke atas kaca tengah day night view masih normal memang biasa, dan dia headlinernya warna terang, senada sebenarnya sama warna ivory di bawah gitu ya. Overhead console ada tempat buat naruh kacamata yang isinya nggak tahu kacamata punya siapa, dan juga lampu-lampu cabin semua sudah LED sampai ke belakang. Termasuk di tengah ada controls untuk membuka moonroof-nya. Iya, jadi udah ada nih. Tuh bisa dibuka sampai full gitu. Nice gitu kan? Nice to have. Kanan kirinya ini ada sun visor yang ada karcis jatuh. Nah, di bagian kiri ada vanity mirror walaupun dia nggak ada lampunya. Di bagian kanan tidak ada vanity mirror tapi ada card holdernya. Oke kan fiturnya? Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Kia Carens 7-seater. Ini menjadi bagian yang paling beda di interior ya, karena dia 7-seater, dia bench seat normal aja. Di bawah karpetnya tetap plush kayak yang di depan dengan efek desain Opposites United gitu. Nah, oke, pertama-tama bahas soal space dulu ya. Ada bedanya nggak sih sama yang varian 6-seaternya? Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi, gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki 4 jari. Iya, artinya dia tetap sama-sama lega untuk ke bagian baris depannya. Bahkan kalian masih bisa molosin kaki ke kolong jok depan, walaupun kolong jok depan ini udah posisi paling rendah. Iya, ini udah paling rendah, masih bisa molos gitu ya, selonjoran. Ke atas, headroom juga masih lebih dari 5 jari.
Walaupun ini ada moonroof yang makan ke bagian dalam, tapi di sini dia dicowok lagi ke atas dan di atapnya cukup tinggi. Jadi untuk tinggi rata-rata ruang Indo di sini nggak masalah sama sekali. Dan joknya sendiri dia sama kayak yang depan, full black. Ini juga menjadi pembeda ya, karena kan kalau yang varian 6-seater dia two tone gitu, black and ivory. Kalau di sini dia full black aja. Termasuk di sini ada ISOFIX tethering point buat kalian taruh child seat, udah gampang banget. Dan juga ada 2 buah headrest yang bisa kalian naikin. Nah, sayangnya di bagian tengah ini memang nggak ke bagian headrest gitu ya. Tapi untungnya di bagian bawah ini kayak mobil listrik menurut gua. Jadi dia nggak ada hump yang mengganggu kaki sama sekali. Kalian bisa taruh kaki di tengah sini nggak ada masalah sama sekali. Ini hampir rata gitu ya. Jadi untuk bawa 3 orang di sini tetap enak, nggak masalah. Nah, kalau kita bicara soal penyimpanan, di bagian jok sini udah ada seat back pocket di kedua jok depannya. Ada juga di bagian tengah sini kayak open storage gitu, dan open storage pun di sini dilengkapi dengan chiller yang bisa kalian buka. Ini berfungsi jadi 2 ya. Misalnya kalian ngecas handphone di sini nih, ini kan ada 2 buah charging port type C gitu ya. Kalian bisa taruh handphone di sini. Jadi pas ngecas handphone kalian nggak panas, atau kalian bisa taruh minuman kecil. Kayak misalnya minuman kaleng yang kurus gitu ya, kayak Coca-Cola yang kecil, atau kayak minuman-minuman air putih kecil, taruh sini 2, itu bisa jadi dingin berkat adanya aliran AC dari sini. Smart, pinter gitu ya. Dan kalau kalian lihat ke atas ini pun ada kayak puter-puteran gitu. Ini adalah puter-puteran untuk double blowernya. Double blowernya di atas, dan ini juga double blowernya pinter gitu ya. Dia individual, modelnya bulat gitu. Dan ini tipe vente itu mirip seperti yang kalian temukan di Hyundai Palisade yang harganya 1 miliar gitu ya. Kenapa? Karena ini ada 2 macam arah sembur. Iya, kok bisa? Kalau kalian ke bagian kananin, tak gini, ini. Nah, ini akan mode fokus. Jadi keluarnya tuh ke bagian bawah sini, ngikutin dengan arah ya vent yang kalian arahin gitu ya. Tapi kalau kalian tutup ininya dan kalian geser ke bagian kiri, gini, ini udaranya atau angin AC-nya akan muncul dari sini nih, lingkaran hitam yang ada di sini. Dan dia akan kayak mode disperse gitu ya. Jadi anginnya tuh nggak yang nyorot ke satu titik, tapi dia akan terdifusi. Dan ini sebenarnya tuh enak banget karena kabinnya tuh tahu-tahu dingin aja tanpa angin bikin kalian masuk angin gitu. Ini simple tapi thoughtful banget. Lampu di baris kedua sampai ke baris ketiga sudah full LED putih semua, jadi udah nice. Di atas ada grab handle, ada hook, dan di bagian belakang jok depan selain tadi ada seat back pocket, bahkan ada net buat kalian taruh handphone di atas sini, dan juga ada picnic table. Iya, jadi ada kayak gini ya, airplane style table kayak gini yang maksimum 3,5 kilo. Jadi kalian bisa pakai ini buat makan ataupun bisa buat taruh netbook. Kalau mau kerja apa-apa bisa, ada drink holdernya juga, dan ada slot di sini buat kalian taruh tablet juga bisa. Jadi nice, bisa work from car gitu ya dari mobil ini. Dan kemudian door trimnya dari atas sampai bawah juga sama kayak di depan. Jadi kombinasinya antara black ivory dengan aksen piano black dan silver. Di bagian ivory-nya itu udah real stitching dan udah empuk-empuk juga sampai ke bagian armrest. Dan sama kayak di depan, dia penyimpanannya dual tier. Ada penyimpanan yang nyelip di bagian bawah armrest, dan itu ada ambient light juga gitu ya. Jadi kalau malam tuh nyala berpendar. Dan di bawahnya lagi masih ada door pocket dan bottle holdernya. Dan bahkan emblem Bose-nya itu ada sampai ke baris kedua. Jadi udah nice lah, lengkap gitu ya. Dan salah satu fitur yang benar-benar enak banget buat bikin ini mobil jadi VIP, atau misalnya kalian lagi kerja gitu ya, sini kerja gitu ya, main Candy Crush gitu misalnya gitu ya, nggak mau diganggu orang, kan tinggal naikin ini sun blind alias privacy blind yang bikin kalian jadi nggak kelihatan dari luar gitu. Jadi biasa fitur yang ada di mobil-mobil 1M ini gitu ya, tapi udah ada di si Kia Carens ini. Jadi udah nice lah, kayak VIP gitu kan. Nah, untuk baris ketiga dan untuk bagasi itu gue nggak akan bahas lagi karena sebenarnya sama aja sama yang waktu itu gue review di sebelah sini yang versi 6-seaternya gitu. Jadi gue akan recap aja. Di baris ketiga kalian dapat ada armrest dengan open storage dan juga ada USB charger di masing-masing sisinya. Jadi 2 penumpang tetap dapat 1 USB charger. Joknya bisa digeser ya untuk keperluan legroom penumpang baris ketiga gitu ya. Tapi kalau sendiri paling belakang, dan ini kita rebah. Ini rebah banget. Jadi kalian bisa enak nih jalan keluar kota udah hampir tiduran nih gini ya. Jadi udah
nikmat sekali. Dan di bagian sini juga kalau misalnya kalian hanya berdua, kalian bisa turunin bagian tengahnya sini yang bisa menjadi armrest dengan 2 buah cup holder di bagian sebelah sininya. Dan kalau kalian pengen akses ke baris ketiga, ini juga cukup unik karena dia pakai model touch. Seperti ini di bagian atas ininya. Ini kalian tinggal sentuh aja tombol ya, elektrik. One touch tumble-nya tuh sudah elektrik, nggak pakai tuas yang di bagian samping lagi. Oke, dibanding baca terus-menerus, mendingan kita langsung aja cobain gimana rasa berkendaranya, performanya gimana, kenyamanannya gimana, dan yang paling penting, seirit apa sih Carens yang 1500? Yuk kita bawa jalan. Alright, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Kia Carens yang mesinnya 1500cc. Memang, waktu itu kita sempat mencicipi versi Carens yang bermesin 1400cc turbocharge dengan transmisi dual clutch pula. Dan itu sangat asik untuk dikemudikan gitu ya. Karena untuk ukuran sebuah MPV, dia performanya cukup beringas gitu. Tapi apakah bedanya sejauh itu dengan versi yang 1500cc NA ini? Sebelum kita bahas 3 hal positif dan negatif dari rasa berkendaranya, kita bahas soal spek and tech-nya dulu. Mesinnya ini 1500cc Smart Stream GDI yang serupa digunakan oleh Hyundai Stargazer. Iya, ini yang banyak menuai kontroversi. Banyak yang bilang kalau mobil itu sebenarnya LMPV. No, ini adalah Seltos 7-seater gitu ya, yang sama mesinnya aja dan mungkin desain speedonya. Sisanya beda gitu, fiturnya beda, rasa naiknya pun juga beda gitu ya. Jadi tidak boleh disamakan. Tenaga mesinnya 115 PS, jadi ya cukup aja, nggak yang terlalu outstanding, tapi cukup dan harusnya memberikan efisiensi yang lebih baik. Nah, sekarang kita bahas rasa berkendara dari Carens 1.5 ini mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama adalah soal driving quality-nya. Mobil ini memiliki rasa berkendara yang enak menurut gua. Memang enaknya bukan dari segi performanya seperti tadi yang gua bilang, tapi dari segi handlingnya, dari segi kemantepannya, bantingannya, karakternya sangat Eropa. Dia stiff, tapi kalau ketemu lobang, ayunan gitu, dia tetap ngayun sehingga sampai baris ketiga pun terasa nyaman untuk diduduki gitu ya. Kemudian karena dia pun mesinnya NA, dia juga jadi lebih smooth dan linear tarikannya, nggak yang terlalu menyentak-nyentak. Transmisinya juga halus karena CVT, tidak dual clutch yang lebih agresif gitu ya. Semuanya berkontribusi ke rasa berkendara yang nyaman dan enak gitu. Setirnya, handlingnya juga dia memang power steering, tapi dia nggak yang terlalu overly assisted banget, masih ada beratnya. Dan kalau kalian masukin mode sport pun, ini akan ngaruh ke bagian berat setirnya gitu ya. Setirnya akan terasa lebih berat dan lebih mantep pada saat high speed juga. Dan soal visibilitas juga, kacanya besar-besar, easy to handle, easy to maneuver. Mobilnya terasa easy to drive juga. Enak gitu ya buat kalian pakai sendiri pun kayak gua gini. Pakai sendiri sebagai mobil personal lagi nggak bawa orang, ini tetap terasa enak untuk dikemudikan. Jadi mantap. Kemudian hal positif yang kedua adalah soal creature comfort. Kalau kalian orang yang mencari fitur di sebuah mobil, kalian pasti akan sangat bahagia ngelihat Carens ini. Kenapa? Karena dengan harganya di kelas medium MPV, rajanya kan Toyota Kijang Innova. Tapi mobil ini harganya di bawah Toyota Kijang Innova, di bawah tipe yang paling bawah G-Trondol sekalipun. Ini di 407. Innova yang G-Trondol kan di 425 gitu ya. Tapi dengan harga yang lebih terjangkau tersebut, kalian udah dapat banyak banget fitur yang bahkan gak ada di mobil-mobil kelas atasnya. Kita bahas tipis-tipis, contohnya yang meningkatkan kenyamanan gitu ya. Udah ada ventilated seat, jadi jok tempat duduk kalian tuh udah adem, enak, ada coolernya. Head unit udah ada Android Auto ke CarPlay, udah ada wireless charger, udah ada ambient light yang bikin kabinnya pas malam tuh enak banget. Ditambah lagi, bikin makin betah dengan adanya premium sound dari Bose Audio yang udah ada mid bass dan udah ada subwoofer di bagian bagasinya, bikin kalian betah lama-lama di sini. Joknya pun enak didudukin gitu ya, posisinya pas, tapi memang dia posisinya di set tinggi karena kan dia ala-ala SUV, karena kan lagi-lagi basicnya adalah Seltos yang dipanjangin.
Jadi ini adalah Seltos 7-seater. Rasa posisi mengemudinya juga ala-ala crossover gitu. Tapi cukup lega sampai ke baris ketiga sekalipun, jadi rasa naiknya nyaman. Fitur yang luxury seperti contohnya sunroof gitu-gitu, dia pun juga sudah ada. Jadi udah menang lah kalau soal fitur dibanding yang lain gitu ya. Mau banding sama Innova, ya jauh. Ini menang gitu ya. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah soal efisiensinya. Ini cukup bikin kita shock nih. Tadi kita pikir ya udah mesin 1500 cc pasti kan ya irit wajar aja gitu kan. Kita ngetes mobil ini all the way ke Bandung dan balik. Jadi kita rutenya itu untuk pengetesan luar kota, kita Jakarta-Bandung, kita tes lagi Bandung-Jakarta supaya lebih akurat. Kemudian untuk dalam kotanya kita muter-muter di Bandung selama 2 hari. Jadi kita juga udah tahu konsumsinya berapa dalam kota. Untuk konsumsi dalam kotanya, kita bisa mencatat 1:13. Yang artinya untuk sebuah MPV medium seperti ini, dia udah oke banget. 1:13 udah happy lah buat dipakai harian. Tapi konsumsi luar kotanya bikin kita lebih tercengang lagi. Kita tes 2 kali dan kita bisa averaging luar kotanya di 1:23. Yes, 23 km per liter untuk sebuah 7-seater besar yang non-hybrid dia. Itu udah kayak konsumsi mobil hybrid gitu kan. Jadi sebenarnya udah luar biasa sekali figur konsumsi BBM-nya. Happy banget buat kalian pakai sehari-hari muter-muter dalam kota, pastinya gak bikin kantong kalian bolong. Jadi nice banget untuk si mesin 1500 cc Smart Stream-nya ini. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Kia Carens 1.5 ini. Yang pertama-tama adalah soal performanya. Memang kalau kalian belum nyobain varian yang 1400 turbo, bagi kalian ini akan fine-fine aja. Ya well, kayak typical MPV 1500cc NA. Kemudian 0-100-nya kita tes ini ada di 12 detik. Ya, it's alright. Nggak yang belak banget, tapi nggak yang outstanding juga. Tapi kalau kalian udah nyobain varian yang 1.4-nya, thank you banget Om Mario, itu dengan 0-100 yang hanya memakan waktu 9,8 detik, otomatis ini langsung berasa sedikit underpower. Untungnya cuman sedikit aja sih, nggak yang underpower banget gitu ya, cuman sedikit aja. Kemudian hal negatif yang kedua adalah tidak adanya opsi transmisi manual. Iya, well memang harus diakui zaman sekarang semuanya prefer automatic transmission, ya apalagi untuk mobil keluarga gitu kan. Tapi menurut gua manual is always nice to have gitu ya. Apalagi kan misalnya ada kasus misalnya untuk orang-orang di daerah dan lain-lain gitu ya. Masih ada kok yang prefer transmisi manual, dan menurut gua jangkauan dari Carens ini akan lebih jauh lagi kalau seandainya dia ditawarkan dengan transmisi manual juga gitu. Karena some people still want 3 pedals. Tapi ya well, itu nitpicking. Kalau buat dalam kota sepertinya automatic it's fine. Apalagi kan CVT-nya dia juga udah tergolong CVT yang oke gitu ya. Jadi ya it's okay lah. Oh ya maaf, ini tiba-tiba hujan karena hujan lagi. Jadi kalau suaranya agak gemercik, mohon dimaklumi. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir soal negatifnya adalah active safety. Iya, karena Kia Carens memang well, dia belum memiliki ADAS gitu ya. Zaman sekarang kan LMPV aja udah rame tuh fitur-fitur ADAS segala macem. Nah dia yang kelasnya di atasnya medium MPV, tapi memang belum disemati dengan fitur keselamatan aktif seperti ADAS-ADASan. Tapi menurut gua harusnya sih itu hal yang bakal soon diupdate oleh Kia, karena Sonet aja yang facelift yang baru keluar di India itu akhirnya kan dapat ADAS juga, dan baru dapat di varian faceliftnya. Harusnya Carens facelift nanti itu juga ada ADAS-nya, harusnya, but we'll see gitu ya. Karena walaupun menurut gua ADAS is gimmicky untuk dipakai dalam kota, gua sih selalu matiin gitu ya. Tapi kalau buat keluar kota, fitur-fitur kayak adaptive cruise control gitu-gitu sih ya boleh lah kepake. Sedikit
bikin perjalanan jauh lebih nggak capek gitu. Apalagi kalau ada traffic jam assist yang bisa sampai membantu sampai berhenti gitu ya pas macet, itu benar-benar bakal ngebantu banget. Namun secara overall menurut gua, rasa berkendara dari Kia Carens 1500 Ni ini sudah memberikan alternatif yang sangat-sangat positif di kelas medium MPV. Dia bodinya just right, nggak kegedean kayak contohnya misalnya ada beberapa orang yang anggap kalau Innova tuh terlalu gede buat dipakai sendiri gitu kan. Kalau ini dia cukup kompak tapi cukup besar gitu, maksudnya lega di dalam tapi di luarnya juga nggak yang terlalu menyulitkan untuk manuver. Buat dibawa sendiri masih enak, buat bawa orang juga masih enak. Opsinya pun bervariasi gitu ya, ada yang NA, ada yang turbo, ada yang bisa buat irit-iritan sampai 1:23, ada yang 0 sampai 100-nya bisa 9,8 detik. Jadi benar-benar sangat fleksibel. Apalagi karena dia jarang yang pakai, otomatis eksklusivitas di jalannya juga lebih tinggi dibandingkan mobil-mobil pesaing. Walaupun ya canggih, mewah, dan irit pula, namun karena sering dikira LMPV pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Kia Carens 7-seater. Entah kenapa gue merasa posisi kemiringan derajat atau angle dari head unit Kia Carens ini, dia tuh agak terlalu rebah ke depan gitu ya. Maksudnya biasanya kan rata-rata head unit tuh tegak gitu. Ini tuh dia agak tidur, kayak kelamaan puasa dan belum buka-buka. Jadi kalau misalnya kalian lihat di situasi tertentu, apalagi misalnya lagi panas terik terus buka sunroof ini glare dan nggak kelihatan gitu. Kayaknya kalau ditegakin atau dikasih tudung di atasnya sini bakal lebih enak lihatnya. Hal annoying kedua yang sangat kami sayangkan adalah batalnya hadir Kia Carens Turbo Diesel. Iya, dulu pas pertama kali debut kan ada mesin bensin turbo dan mesin CRDI. Tapi karena masalah short supply dan microchip, akhirnya Kia Indonesia memutuskan untuk membatalkan varian CRDI tersebut. Padahal dieselnya halus dan irit pula. Di bagian rocker panel samping sini itu kan ada kayak hiasan warna gunmetal silver gini ya. Tapi kalau kalian perhatikan, di bagian belakang garnish bumpernya itu chrome. Di bagian depan garnish bumpernya juga chrome. Jadi kenapa yang di samping dia beda sendiri warna silver painted gini? Kenapa nggak chrome semua, silver semua gitu, biar lebih senada gitu kan? Ini kayak menghemat chrome. Namun tenang, sebagai medium MPV dengan creature comfort terbaik di kelasnya pasti punya banyak hal menarik. Kan itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Kia Carens 7-seater. Di bagian dashboard tepat di depan passenger depan sebelah kiri sini, itu tuh ada logo kayak colok sesuatu gitu ya. Setelah gue lihat, ini adalah colok parfum. Iya, jadi di bagian tengah sini ini ada lubang nih, dan di lubang ini kalian bisa colok parfum mobil. Telak, jadi nggak perlu nyolok di bagian AC gitu ya, kayak LCGC gitu kan. Coloknya di sini aja, telak, dan dia akan mendapat aliran AC tersendiri, cuman nggak sekencang AC yang ini. Jadi kalian juga nggak mabok kayak pakai setelah jeruk gitu. Difusinya bakal lebih bagus dan lebih terkesan OEM kayak mobil Prancis gitu ya. Lucu, ada slot khusus parfum mobil. Kalian bisa dapatkan fitur yang biasa ditemukan di Rolls Royce di Kia Carens ini, berupa umbrella holder alias tempat buat naruh payung di bagian pintunya. Kalau Rolls Royce kan di sini, kalau Carens di sini. Iya, jadi dia menyatu ke bagian door pocket sini ya. Ini ada emblemnya bahkan di sini. Payung sini gitu. Jadi kalau kalian misalnya punya payung lipat, kalian tahu kan payung lipat yang bisa dipendekin gitu kan. Kalian bisa taruh sini zrek gitu pas. Jadinya segini. Ambient light dari si Kia Carens ini punya sesuatu yang merah itu racing banget. Kenapa? Karena kalau kalian misalnya cycle dari menu yang ada di sini terus kalian milih secara manual, itu gak ada pilihan ambient light warna merah. Iya. Dia cuma ada biru, hijau, ungu, pink, orange, emas, turquoise, dan link to drive mode. Tapi sebenarnya dia ada ambient light warna merah. Caranya gimana? Kalian pilih link to drive mode, terus kalian pindah ke mode sport, dia langsung jadi merah. Jadi ambient light merah itu baru bisa kalian dapatkan kalau kalian ke mode yang sport. Merah itu racing. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun review kita mengenai si Kia Carens generasi keempat tahun 2024 yang varian
1500 cc NA 7 seater. Iya, yang menurut kita adalah varian yang paling cocok buat Indonesia gitu ya. Karena mesinnya ekonomis, irit, kabinnya bisa ngangkut lebih banyak orang sesuai dengan kesukaan warga Indonesia. Gimana menurut kalian dengan Kia Carens ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah, dan kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Kia Indonesia yang udah cerita untuk ngulas Kia Carens ini all the way sampai Bandung gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu update terbaru mengenai Kia Indonesia, silahkan kalian check out Instagram ini sebelah sini. Dan pastinya thank you banget kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami, like, selalu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, like, gue sebelah sini. Sebelum selalu update dengan informasi terbaru dengan mobil-mobil menarik seperti si Carens 1500 NA 7 seater yang menurut kita alternatif yang oke banget buat kalian pertimbangkan kalau kalian lagi nyari MPV untuk warawiri dalam kota ataupun keluar kota. Thank you banget buat kalian udah nonton. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.